Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izatun Karyali dengan NIM G701221124. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait obat salbutamol atau yang kita kenal sebagai albuterol. Nah, obat ini merupakan salah satu obat beta 2 adrenergik yang dimana berfungsi sebagai bronkodilator atau untuk melebarkan saluran nafas. Nah, obat salbutamol ini atau albuterol biasa digunakan untuk pasien-pasien yang mengidap asma maupun penyakit paru obstruktif kronis atau dikenal sebagai PPOK. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait secara umum untuk obat salbutamol dan bagaimana strukturnya, kemudian juga terkait bagaimana proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya, hingga juga nanti akan saya menjelaskan bagaimana sebenarnya pengaruh struktur pada ikatan maupun senyawa-senyawa yang ada di struktur dari salbutamol itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum dulu terkait obat salbutamol dikenal sebagai albuterol. Seperti yang saya katakan sebelumnya, merupakan salah satu obat golongan agonis beta 2 adrenergik, yang dimana di dalam tubuh kita ini ada beta 1 sama beta 2. Nah, si obat salbutamol ini dia lebih ke agonis beta 2 adrenergik atau selektif ke beta 2 adrenergik, yang dimana fungsinya untuk bisa melebarkan atau membuka jalur nafas di dalam tubuh, itu pada bagian paru-paru. Nah, ketika kita meminum obat salbutamol, maka dari bagian paru-paru itu akan di paru-paru kan terdapat jalur nafas. Nah, jalur nafasnya pun akan dibuka untuk bisa memudahkan pasien untuk bisa melakukan proses pertukaran CO2 maupun oksigen dalam tubuh atau melakukan proses pernafasan. Nah, hal sedemikian karena beta 2 adrenergic di sini itu ada di bagian paru-paru. Nah, untuk pasien-pasien seperti asma yang kesulitan bernapas maupun adanya gangguan kronis pada bagian adanya gangguan obstruktif kronis atau dikenal sebagai POK, maka mereka bisa menggunakan obat salbutamol yang merupakan satu golongan SABA yang dimana untuk pengobatan kedua kondisi tersebut. Nah, di sini pula di salbutamol itu terdapat suatu struktur di mana di bagian fenil itu ada 2 gugus OH, yang dimana sih ada dua gugus OH yang berikatan OH yang bagian atas dan juga OH yang di ujung bagian kiri. Nah, dua OH ini pada bagian beta dan para penting untuk afinitas atau ikatannya ke reseptor beta 2. Jadi peran OH di sini itu penting terhadap bagaimana ikatan suatu salbutamol ini untuk bisa bekerja pada reseptor beta 2. Sedangkan untuk etanolamin di sini penting untuk supaya salbutamol ini bisa berinteraksi ke reseptor itu sendiri, karena tentu dalam suatu secara farmakologi adanya reseptor penting untuk bisa saling terikat dan memberikan efek. Nah, sedangkan untuk gugus darbutil yang seperti bentuk X di paling atas di ujung itu penting untuk selektivitas salbutamol ini terhadap beta 2. Nah, inilah tadi yang penting ketika salbutamol ini bersifat, misalnya dia bersifat non-selektif, misalnya dia juga bekerja pada beta 1, maka bisa berefek terhadap jantung. Jadi cukup memberikan efek signifikan untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat jantung. Makanya di sini gugus darbutil ini memberikan efek supaya si salbutamol bisa selektif atau betul-betul hanya bekerja pada beta 2 adrenergic, seperti itu. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan terkait bagaimana sebenarnya proses absorpsi pada obat salbutamol itu sendiri. Jadi, obat salbutamol itu umumnya dia melalui rute inhalasi. Nah, ketika pasien meminum obat ini dalam rute inhalasi, obatnya cenderung memiliki onset yang cepat, yaitu sekitar 5-15 menit. Karena obat langsung bisa dihirup dan masuk ke dalam paru.
Nah, berbeda demikian kalau semisal absorpsinya itu dalam oral yang dimana itu sekitar 50%. Kenapa demikian? Karena obat ini perlu di metabolisme, dia akan melewati first pass metabolisme sehingga kadar bioavailabilitasnya dalam darah akan menurun atau tidak terlalu tinggi karena dia mengalami metabolisme presistemik tadi. Nah, menariknya pada struktur di salbutamol ini, dia stabil terhadap enzim COMT. Nah, COMT itu merupakan enzim katekol O metiltransferase. Nah, maksudnya di sini adalah kenapa dia bisa stabil, karena secara struktur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gugus OH atau gugus hidroksil itu berada pada meta dan bagian para. Nah, si enzim COMT ini akan bisa mengenali struktur salbutamol ketika gugus hidroksilnya itu berada pada bagian orto. Nah, sedangkan salbutamol ini kan bagian OH-nya itu ada di bagian meta dan para, sehingga COMT ini tidak bisa memberikan efek atau dia tidak akan bisa dihancurkan oleh enzim COMT dalam tubuh manusia. Makanya dia dikatakan sebagai tidak seperti adrenalin yang memiliki gugus OH atau gugus hidroksil pada bagian orto. Seperti itulah terkait stabilitas terhadap enzim COMT tadi. Nah, kemudian ketika gugus OH ini diganti dengan F bioisosterik, maka ada efek di mana efeknya itu akan lebih resisten terhadap metabolisme dan bisa meningkatkan bioavailabilitas, yang maksudnya adalah ketika kita mengganti OH ini diganti dengan fluor bioisosterik, maka obatnya itu bisa lebih tahan terhadap proses first pass metabolisme, yang dimana kalau misal dia tidak mengalami proses first pass metabolism, maka kadar obat dalam darah itu akan lebih meningkat atau bioavailabilitasnya akan meningkat. Tapi tentunya setiap kejadian tersebut ada efek lain yang dimana dia bisa menurunkan ikatannya terhadap reseptor atau kemampuan berafinitas terhadap reseptor ketika berada dalam tubuh. Nah, kemudian pada strukturnya ketika kita mengganti terbutil dengan gugus yang lebih kecil, yang tadi terbutil yang paling ujung, kita ganti dengan gugus yang lebih kecil, maka efeknya dia bisa menurunkan selektivitasnya ke beta 2. Nah, kan terbutil ini perannya tadi itu dia bisa menaikkan atau bisa menselektifkan lebih tinggi terhadap beta 2 karena memang salbutamol ini kan bekerja pada beta 2. Tapi ya kalau misalnya kita ganti dengan gugus yang lebih kecil, ya efeknya bisa meningkatkan efek samping terhadap jantung, ya. Contohnya itu bisa menyebabkan jantung lebih berdebar-debar, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke proses distribusi salbutamol. Nah, secara sifat, si obat salbutamol ini tidak terlalu lipofilik atau tidak terlalu larut dalam lemak, atau ya tidak terlalu suka dengan lemak. Tapi walaupun demikian, si salbutamol ini sudah bisa dikatakan sebagai cukup untuk bisa mencapai reseptornya di bronkus yang memiliki ikatan protein plasma yang rendah. Nah, untuk pengaruh struktur ketika kita misalnya mau modifikasi strukturnya, misalnya kita ingin menambah supaya si salbutamol ini lebih lipofilik, misalnya nih kita ingin mengganti gugus OH tadi dengan OCH3. Nah, bisa saja, tapi ya tentunya ada efeknya lagi. Kita bisa meningkatkan penetrasi ke jaringan atau lebih bisa masuk ke dalam jaringan tubuh. Namun tentunya ada efeknya lagi, di mana ketika dia bisa lebih masuk dalam jaringan, afinitasnya itu akan menurun. Jadi kita mengubah strukturnya, dia bisa masuk ke dalam jaringan lebih mudah. Namun ya efeknya ke afinitas bahkan berkurang. Jadi ketika si obat salbutamol ini yang bersifat lipofilik kita mau buat lebih kurang lipofilik, tapi kita mau buat lebih lipofilik, ya bisa-bisa saja. Tapi ya efeknya itu tadi, afinitas untuk berikatan dengan beta 2 untuk bisa bekerja itu akan berkurang. Jadi perlu pertimbangan lagi untuk bisa mengubah struktur si salbutamol. Kemudian misalnya kita mau buat adanya pengurangan polaritas atau ingin dibuat non-polar, dia akan bisa meningkatkan crossing BBB, atau maksudnya adalah di sini ketika kita ingin membuat salbutamol ini lebih non-polar,
maka salbutamol bisa masuk ke sawar darah otak. Nah, ketika dia masuk ke dalam sawar darah otak, maka ada uh, efek terhadap tubuh, yaitu dia bisa memberikan efek seperti tremor, kemudian adanya efek gelisah. Kenapa demikian? Karena dia sudah bisa menembus blood-brain barrier atau dikatakan sebagai sawar darah otak. Jadi walaupun si salbutamol ini memang kurang lipofilik, kalau misalnya kita mau tambah lipofilik, ada efek-efek yang bisa cukup berbahaya bagi tubuh. Jadi perlu lebih diperhatikan kembali ketika dalam proses distribusi salbutamol. Nah, selanjutnya terkait sterokimia salbutamol. Nah, salbutamol itu memiliki pusat kiral, yang artinya dia memiliki enantiomer R salbutamol dan S salbutamol. Nah, untuk obat salbutamol sendiri bentuknya itu 50:50, yang artinya terdapat R salbutamol 50 dan S salbutamol 50, atau dikatakan sebagai saling sebanding, tidak lebih dan tidak kurang antara keduanya. Nah, untuk yang R aktif itu dia R salbutamol, maksud saya itu dia aktif secara farmakologis, yang artinya dia bisa memberikan efek terhadap bronkodilatasi yang selektivitasnya tinggi. Sedangkan S itu biasa dikatakan sebagai tidak aktif. Bahkan ada studi yang mengatakan bahwa bentuk S salbutamol itu cukup berbahaya. Makanya ada sekarang inovasi terkait levobuterol yang dimana lebih ke R salbutamol. Sehingga terkait sterokimia salbutamol ini penting dalam strukturnya dan juga untuk perkembangan obat, karena kan salbutamol di sini tuh bentuknya itu ada R, ada S, jadi ada struktur S yang dianggap tidak aktif, namun ya tetap masih digunakan hingga sekarang. Dan dengan demikian untuk penggunaan salbutamol itu sendiri perlu diperhatikan, apalagi untuk penggunaan pasien-pasien terkait PPOK maupun asma. Kemudian kita masuk ke proses metabolisme dari salbutamol. Jadi di sini ada lagi gambar struktur salbutamol. Nah, semisal ini ada bagian fenol OH, kita ingin proses sulfatasi dengan fenol O SO3-min, maka dia bisa meningkatkan metabolisme dari salbutamol. Nah, terus di sini kan tadi sebelumnya sudah saya jelaskan terkait enzim COMT atau katekol O-metiltransferase, di mana tadi salbutamol kan tidak punya struktur katekol, sehingga dia tidak dikenali oleh enzim COMT, di mana karena dia gugus OH-nya ada di bagian meta dan para dan bukan pada bagian orto. Nah, inilah sebabnya tidak dikenali oleh enzim COMT tadi. Dan kenapa demikian? Karena COMT hanya bekerja pada katekol, yaitu OH di bagian orto. Nah, semisal kita ingin melakukan perubahan struktur, misalnya kita ingin ganti OH dengan gugus lain, misalnya gugus Cl, maka kita bisa mendapatkan efek, yaitu peningkatan stabilitas, tapi efeknya bisa menghilangkan aktivitas agonis karena kehilangan interaksi H-bond dengan reseptor. Artinya stabilitas dari salbutamol itu meningkat, tetapi interaksi aktivitas untuk berinteraksi pada reseptor itu akan berkurang. Nah, kemudian kita masuk pada proses terakhir, yakni proses ekskresi dari salbutamol, yang dimana obat salbutamol ini akan dikeluarkan melalui urin, di mana dalam bentuk metabolit, dan juga ada sebagiannya tidak berubah. Kemudian tes tengah atau waktu paruh dari salbutamol ini sekitar 4 atau 6 jam, dan ada pengaruh-pengaruh terhadap gugus dari salbutamol. Misal kita mau buat dia lebih polar, maka ada efeknya, ekskresinya bisa lebih cepat, tetapi waktu durasi kerja obatnya jadi lebih pendek. Jadi namun berbeda kalau semisal kita ingin buat salbutamol ini gugusnya lebih non-polar, ekskresinya bisa lebih lambat. Nah, efeknya itu bisa membuat obatnya akumulasinya itu meningkat dalam tubuh. Jadi antara baik walaupun baik polar maupun non polar itu tentunya ada efeknya dalam tubuh itu sendiri. Kesimpulannya, kalau misalnya mau polar atau lebih istilahnya kalau lebih simpelnya lebih larut air,
itu ekskresinya lebih cepat, tapi durasi kerjanya itu jadi lebih lama. Tapi kalau misalnya kita mau buat non-polar, ekskresinya bisa jadi lebih lama dan akumulasi dalam tubuhnya itu meningkat. Akumulasi di sini maksudnya adalah akumulasi dari obat salbutamol itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah gugus OH itu penting buat afinitas reseptor karena tadi gugus OH pada salbutamol ini terkait pada meta dan para yang dimana bisa menentukan bagaimana ikatan terhadap afinitas di beta 2 karena dia bekerja pada beta 2, selektif beta 2. Kemudian gugus daputil tadi yang seperti bentuk X itu bisa membuat beta 2 ini lebih selektif terhadap salbutamol ini lebih selektif terhadap beta 2. Nah, kalau misalnya diganti dengan yang lain, maka efek terhadap beta 2-nya itu akan menurun atau bisa memberikan efek ke beta 1 yang tentunya efeknya ke jantung bisa bikin berdebar-debar. Nah, jadi yang saya tambahkan, ketika kita ingin melakukan perubahan kecil apapun dalam struktur itu tentunya akan bisa berefek. Dan ternyata efeknya itu cukup besar bagi tubuh, terutama untuk pasien-pasien asma. Apalagi kalau semisal pasiennya itu sudah mengidap asma atau PPOK, kemudian juga dia sudah mengidap penyakit jantung ya. Tentunya ini perlu dipertimbangkan kembali terkait penggunaan obat, bagaimana penggunaan obat yang tepat untuk pasien. Jadi kimia medisinal di sini kita mempelajari bagaimana struktur suatu obat itu bisa mempengaruhinya dalam tubuh. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila dalam presentasi ini terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan atau kekeliruan dalam pemberian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.